tidak asing dengan istilah korupsi. Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya corruptio atau corruptus. Corruptio juga memiliki arti yang beragam, salah satunya adalah merusak, menghancurkan, kebusukan, keburukan, dan konotasi kata negatif lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, termasuk perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau kesarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis-jenis korupsi tercantum juga di dalam pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun di dalamnya terdapat 7 jenis tindak pidana korupsi. Di antaranya adalah 1. Merugikan keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan terakhir gratifikasi. Salah satu tindakan terkecil dari korupsi adalah seperti tindakan Vioni berikut ini. Udahlah, bosan sekali. Capek mainnya. Dibeli jajan yuk. Ya, tapi aku gak punya duit. Lah, emangnya mamamu kasih berapa mau jajan ini? Ada sih, tapi aku cuma dikasih 5.000 aja. Ya, asik sekali. Mama gue kasih aku modal 10.000. Ya. Mak, mulai sekarang aku mau dong uang jajanku ditambah. Apa sih, Nah? Tiba-tiba minta duit jajan banyak. Soalnya aku tadi diajak sama temanku si Niko. Dia maksudnya dikasih 20.000, aku cuma 5.000. Aku juga mau loh 20.000. Gini, kamu kan masih SD, 5.000 itu udah cukup loh, Nak. Kamu mau beli apa coba 5.000? Jajan udah dapet, beli permen dapet. Kenapa 20.000? Udah Gak beres seminggu itu. mau, aku tetap mau 20.000. 20.000. Enggak, Cuma 20.000, aku bisa beli banyak barang. enggak, kamu gak butuh 5.000 cukup. Kamu ngapain 20.000? Mau umroh? Udah sana. Gak boleh nyambung. Nih, beliin sabun di warung depan ya. Berapa sabunnya? Satu aja. Kemarin balikin. Ya. Ayo sana. Sabun Look di mana, Bang? Situ deh, ambil aja sendiri. Ini berapa, Bang? 20.000 dek. Ya. Kembaliin 30 ya dek. Kasih, Bang. Pakai plastik. Gak usah, Bang. Nggak usah. Makasih. Kasih juga, Bang. Dari kasus Vioni, kita dapat melihat bahwa sejatinya bibit korupsi telah tertanam dalam diri seseorang tanpa disadari. Apabila bibit korupsi ini terus berkembang ke depannya, nantinya korupsi akan sangat merugikan banyak orang. Oleh karena itu, tentu kita butuh upaya penanganan atas tindakan korupsi ini. Negara Indonesia sendiri telah mengatur berbagai regulasi untuk menangani korupsi ini. Di antaranya, 1. Penetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas, bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disertai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Vi, Hei, jajan gorengan di luar yuk.
Kok tiba-tiba kali kau? Aku baru mau main game loh. Iya, soalnya makanan kantin gak enak kali. Yakin kau? Ini masih jam sekolah loh. Alah, gak apa-apa itu. Nanti kena marah kita kena. Enggak. Kau yang tanggung ya? Iya, tanggung. Betul ya? Iya, yuk. Udah, aku ikut aja. Kak, gorengannya berapa? Tadi buka, tadi 2 ya kak? Oke, ini ya kak. Makasih kak. ambil satu ya kak. Oke, udah jelas ya bang. Mau Gorengannya berapa ya kak? 45.000 ya kak? Boleh jelas kak? Bawahnya Oh, satu ya tadi kak? Semuanya bebas kak, bebas kak. Bebas, oke. Kak, bawahnya ya kak? Tadi kembalian ya? Oke, kerja kan ya? kak? Abangnya apa bang? Aku bawa, aku ambil 4 aja kak. 4 berapa ya kak? 45.000 deh langsung. Taruh aja Oh, 4 ya? Ini 5.000 ya kak? Makasih ya kak. Makasih. Oke. Duduk sini aja lah. Iya. Bakwan, yeay. Makan bakwan. Loh, kok banyak lagi gorenganmu kok? Kau bukan tadi 5.000 ya? Ini namanya trik. Kau ambil 6, kau bayarnya 5.000 aja. Nggak boleh kayak gitu loh. Kau dosa loh. Itu dagangan orang ini, Gak Wak. apa-apa, aku udah biasa kayak gitu. Korupsi itu namanya lo kok. Nggak boleh kayak gitu. Gak apa-apa itu, udah biasa kok. Gila kau. Dari kasus Niko, kita bisa belajar bahwasannya bibit sifat korupsi dimulai dari skala kecil. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor kultural atau lingkungan. Hal ini juga biasanya tidak disadari oleh setiap orang, dikarenakan minimnya pendidikan terkait anti korupsi dan juga minimnya partisipasi publik untuk ikut memberantas korupsi. Selanjutnya, kita akan melihat cerita Felix bagaimana ia tumbuh dengan bibit-bibit korupsi sejak kecil. Bang, tolong bukain dulu bang. Loh, keramat deh. Tolong abang, aku telat bangun tadi bang. Kenapa ya? Soalnya kan udah 15 menit ya. Ya bang, mendak gitu. Iya bang, cuman udah berikan di orang tua aku bang. Udah kan, ya udah 15 menit. Bang begitu tuh. Tolong bang. Oke lah. Kita dua yang ya. Sejatinya, korupsi sudah menjadi bagian dari sifat manusia yang tidak dapat dihilangkan. Berlandas pada agency theory, di mana pada dasarnya manusia adalah makhluk yang akan menghalalkan segala cara untuk memaksimalkan kepentingannya. Manusia sebagai makhluk sosial tentu saja memiliki banyak kepentingan, sehingga dalam upaya untuk mendapatkan kepentingannya tersebut, manusia akan mencari segala cara untuk memenuhi kepentingan itu. Hal tersebutlah yang menjadi cikal bakal timbulnya bibit korupsi. Sama halnya dengan kasus Vioni, yang awalnya melakukan kebohongan kecil, lama-kelamaan semakin besar. Rasa ketidakpuasan tersebut akan menggerogoti integritas seseorang. Oleh sebab itu, dalam memperkokoh integritas tersebut, penting untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Adapun faktor korupsi berasal dari internal dan juga eksternal, di mana faktor internalnya berasal dari diri sendiri, seperti kasus-kasus sebelumnya yang melakukan kejahatan kecil dari faktor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari luar. Contohnya, faktor kemiskinan, faktor salah pergaulan, faktor kondisi keluarga yang tidak harmonis. Selanjutnya, kita akan melihat efek dari bibit korupsi yang terus dibiarkan berkembang, yang mana efeknya adalah skala kejahatan yang dilakukan akan menjadi semakin besar. Salah satunya pada kasus Friska, di mana ia melakukan tindakan gratifikasi kepada dosen pembimbing skripsinya agar dapat memenuhi kepentingannya. Gratifikasi sendiri artinya adalah tindakan memberi uang, barang, ataupun fasilitas kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri.
Pemberian ini dilakukan dalam konteks tugas atau pekerjaan mereka sendiri. Pengertian dan kriteria gratifikasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan menurut undang-undang tersebut dinyatakan bahwa gratifikasi mencakup berbagai bentuk pemberian seperti uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya. Ngapain kau kampus? Dengan siapa? Gampang itu UTR, tinggal sedikit aja. Jadi mana kau tahu? Hatiku kemarin udah dia sekarang. Cuma berapa? 2 bulan kurang. Apa yang dibuatnya? Tuh, pelan paling ya terserah kau lah. Ya semampumu. Jadi ya, coba ya. Nanti kesini ya. Supaya dulu cobanya. Makasih ya. Ya, ngapain ini? Mau bimbingan dulu di gue. Ya, mana? Ibu udah judulnya. Ini judul kamu ya udah bagus ya Bu. Oh, ganti-gantian sebentar ya. Oh, bagus kok, bagus. Bisa dulu. Ini sih kamu ya, bisa lah ya. Besok dan Jumat satu boleh minggu depan yang nilai kita revisi ini semuanya. Dia kalau sidang ya? Oh, bisa sidang ya? Betul oke. Kita ada. Oh, sakit apa seperti ini? Oke, makasih Bu ya, semangat ya. Kegagalan negara dalam menghasilkan generasi bangsa yang cemerlang dan bebas dari korupsi menyebabkan banyak generasi bangsa yang tidak tahu akan akibat hukum dari tindakan korupsi. Berkaca dari kasus Friska, bahkan dosen yang merupakan kaum terpelajar sekalipun juga turut melakukan tindak pidana korupsi, yakni gratifikasi. Adapun gratifikasi yang dapat dipidana adalah gratifikasi yang memenuhi unsur pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa setiap gratifikasi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan secara langsung dengan kewajiban atau tugasnya, tentunya dengan ketentuan sebagai berikut. A. Dengan nilai 10 juta atau lebih apabila pembuktian gratifikasi dilakukan secara langsung oleh penerima gratifikasi yang bersangkutan. B. Dengan nilai kurang dari 10 juta apabila pembuktian gratifikasi dibuktikan oleh penuntut umum. Berdasarkan pada pasal 12B ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa adanya ketentuan sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbukti melakukan tindakan gratifikasi, yakni 1. Sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama selama 20 tahun. 2. Sanksi pidana denda dengan paling sedikit minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dijelaskan bahwa nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum menguntungkan dirinya atau keluarganya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, negara. Adapun jenis-jenis nepotisme dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah nepotisme ikatan keluarga. Nepotisme ini jelas terlihat menarik dan juga paling menonjol karena pada praktiknya mereka akan mendahulukan keluarga atau kerabat untuk mengisi suatu jabatan maupun suatu posisi. Yang kedua ada college tribalism. Nepotisme ini akan mendahulukan orang-orang yang memiliki kesamaan kampus ataupun alma mater. Contohnya, pimpinan perusahaan yang mendahulukan karyawannya karena memiliki satu alma mater yang sama. Yang ketiga, ada institutional tribalism ataupun nepotisme yang didasarkan pada instansi khusus. Dan yang terakhir ada organizational tribalism atau nepotisme yang mendahulukan organisasi tertentu seperti profesi pekerjaan ataupun partai politik.
Jadi progres kamu gimana? Kamu ini kan udah 3 bulan lulus. Masa nggak ada juga sih tawaran kerja? Mama udah lihat kan di kamarku isinya lamaran kerja semua. Aku udah usaha, tapi emang kenyataannya aku belum keterima. Jadi aku harus gimana? Mama mau aku tuh gimana? Ya mungkin kamu kurang research aja. Ya kamu research dong background perusahaannya apa. Kamu tanya teman-teman kamu. Ya kalau kayak gitu usaha kamu ya nggak akan cukup dong. Mama bisa nggak sih jangan nyepelin usahaku? Usahaku nggak cukup gimananya. Aku udah usaha, udah cari sampai stres setiap hari mikirin itu. Terus mama bilang aku nggak ada usaha, aku kurang research. Mama bahkan nggak pernah bantu aku. Mama cuma bisa ngomel-ngomel doang. Ini tuh semua demi kebaikan kamu ya. Kamu tuh emang gak pernah mandiri dari dulu. Tahu kamu? Mama dulu tuh pernah di posisi kamu. Lebih susah lagi. Bisa nggak usah ngomongin dulu. Capek kali. Sekarang sama dulu tuh udah beda. Lihat nih, anak sekarang emang kayak gini kelakuannya. Udah, kamu ini berisik sekali. Kamu juga, kalau kamu gak dapat pekerjaan, kamu bakal bikin nama keluarga itu malu. Ya papa lagian ngapain sih mikirin apa kata orang? Yang penting kan anak kita ini mandiri. Udah Bu, gini aja. Kamu besok ikut Bapak. Bapak sudah hubungi teman Bapak. Kamu harus kerja di instansi teman Bapak aja. Enggak, Mama nggak setuju. Gak bisa gitu Bu, karena kalau dia nggak dapat kerja, image keluarga yang udah kita bangun itu rusak. Terus Malu Bapak kita, mau Bu. dia nggak mandiri. Ya itu urusan nanti, pokoknya dia harus dapat kerja dulu. Jangan bikin malu keluarga, Bu. Itu makanya dia nggak pernah berusaha. Kamu Karena nggak Bapak ngerti selalu dengan yang sudah paksa kita kayak bangun gini. sama ini. Ah udah, pokok besok kamu ikut kerja dengan Bapak. Saya ada Pak kerjaan. mau kemana? Nggak ngerti sama aku. Ruth, balik nggak? Ya, terima kasih Bapak. Ini anak saya. Semoga dia bisa bekerja di kantor Bapak dengan baik. Teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan kasus video korupsi yang telah ditayangkan. Dari video tersebut, kita bisa belajar bahwasanya korupsi bukanlah langsung dari skala besar, melainkan dari kejahatan-kejahatan kecil terlebih dahulu. Kita sebagai pribadi tentu saja pernah melakukan kebohongan-kebohongan demi memenuhi kepentingan pribadi kita. Namun ingatlah, tidak ada tujuan yang cukup mulia untuk membenarkan cara yang salah. Seperti pepatah yang mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga, begitu pula dengan korupsi. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan korupsi pasti akan terbongkar pula, dan hal tersebut akan berakibat buruk bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. There is no perfect crime atau tidak ada kejahatan yang sempurna. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang memiliki nilai etika, moral, dan juga hidup mengikuti hukum, seharusnya tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri kita maupun orang di sekitar kita. Dengan melakukan kegiatan yang positif dan menghindari hal-hal negatif, kita akan tumbuh menjadi individu yang dapat dipercaya dan membawa keberkahan bagi orang-orang sekitar kita.